Nasdem bareng PDIP sindir Anies soal utang. Calon ini kan tidak berdiri sendiri bergerak kemana-mana. Bagi PD Perjuangan yang ikut bergerak itu adalah seluruh simpatisan anggota kader yang menyatu dengan rakyat, itu yang bergerak. Dan itu sudah dibuktikan ketika Pak Jokowi dicalonkan pada tahun 2014 dan 2019. Sehingga terbukti PD Perjuangan mampu memenangkan di 18 provinsi pada tahun 2019. Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang per orang. Kalau orang per orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak hutang. Ternyata Anies itu suaranya merosot terus. Kesel lagi, ya kan? Aduh, udah naik turun lagi. Makin sering keliling, makin cepet turun kayaknya suaranya Anies ini ya. Anies nggak pernah konsisten. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Karena Anies tidak akan berubah, tidak bisa kerja ketika jadi Menteri Pendidikan, lalu merusak demokrasi dan juga kerukunan ketika ikut Pilgub DKI dengan politik identitasnya. Lalu dobos, alias cuma ngomong doang, ketika jadi gubernur. Anies tidak akan pernah lebih baik dari itu semua. Anies tidak akan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merasa pernyataan elit PDIP yang menyinggung soal utang Anies Baswedan sangat tak pantas. Ali mengatakan persoalan utang merupakan ranah pribadi. Oleh sebab itu tak elok jika diungkit-ungkit ke publik. Saya pikir ini pernyataan tidak pantaslah sebagai seorang elit partai besar yang selalu bicara moralitas. Bicara Pancasilais, tapi pernyataan ini pernyataan yang menurut saya terlalu tendensius. Ujar Ali saat dihubungi pada Jumat 24 Februari. Dia pun mengaku bingung kenapa PDIP sibuk dengan persoalan utang Anies. PDIP lanjutnya boleh berkomentar hanya jika Anies memiliki utang kepada mereka. Ali berpendapat pengungkitan soal utang oleh PDIP hanya bermaksud untuk merendahkan pribadi Anies. Ali mengaku bahwa Anies orang diri memang tak akan mampu membiayai sosialisasi dan kampanyenya untuk maju di ajang Pilpres 2024. Oleh sebab itu Nasdem bersama pihak lain sudah setuju untuk urunan membiayai perjalanan politik Anies jelang 2024. Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir bakal calon Presiden Anies Baswedan soal utang piutangnya di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mencapai 92 miliar rupiah. Hasto menyadari belakangan Anies bersama Nasdem terus bergerilya melakukan safari politik ke berbagai daerah. Meski begitu, dia mengaku PDIP tak akan terganggu dengan pergerakan Nasdem dan Anies. Hasto pun menegaskan, PDIP hanya akan mensosialisasikan dan mengampanyekan capres usungannya secara kolektif bersama kader dan simpatisan. Jika bergerak sendiri, lanjutnya malah akan membuat capres itu terlilit utang. PDIP menyindir bakal calon Presiden Anies Baswedan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan jika PDIP ingin mensosialisasikan calon presiden usungannya, maka akan bersama para kader dan simpatisan, bukan seorang diri. Hasto mengklaim langkah tersebut sudah terbukti berhasil di Pilpres 2014 dan 2019 ketika PDIP memenangkan Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu dia mengatakan PDIP tak akan terganggu dengan pergerakan Nasdem dan Anies yang sekarang ini rajin bersosialisasi ke banyak daerah. Hasto pun menegaskan PDIP hanya akan mensosialisasikan dan mengampanyekan capres usungan secara kolektif. Jika bergerak sendiri, lanjutnya malah akan membuat capres itu terlilit utang. Sebelumnya, isi perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno mengungkap bahwa Anies sempat meminjam uang hingga 92 miliar rupiah untuk biaya kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies sendiri berharap perjanjian utangnya itu dapat menjadi contoh. Ia mengklaim dalam perjanjian utangnya itu ada suatu cara berpikir baru. Dia menjelaskan dalam perjanjian itu dirinya wajib membayar utang hanya jika kalah dalam Pilkada DKI 2017. Namun ketika dia menang, Anies tak punya kewajiban membayar utang itu dan perjanjian itu dianggap selesai. Pasangan Anies Sandi sendiri memang memenangkan Pilkada DKI 2017.